Langsung saja ya Bapak. تفضل Bismillah. نبدأ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Langsung saja yang terhormat dosen pengampu mata kuliah ilmu lughat at-tatbiki yaitu Bapak Dr. Askia MA MPDI dan teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah di bulan yang penuh berkah ini. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Salsabila Syarif, lalu ada Aisyah Adillah dan Muhammad Zain Khalilullah yang akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Perkembangan Bahasa Arab. Langsung saja untuk ya. Pada presentasi kita kali ini ada beberapa subbab, yaitu yang pertama ada transformasi bahasa Arab dalam konteks media sosial, ada peran media sosial dalam menciptakan bahasa Arab baru, ada pengaruh bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya dalam bahasa Arab di media sosial. Lalu yang keempat ada tantangan dalam memelihara kesucian bahasa Arab di era digital. Lalu yang terakhir ada implikasi sosial dan budaya dari penggunaan bahasa Arab di media sosial. Untuk materi yang pertama tentang transformasi bahasa Arab dalam konteks media sosial yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke. Yang pertama transformasi bahasa. Transformasi bahasa itu merupakan proses dinamis di mana bahasa beradaptasi dengan perubahan sosial, teknologi, dan budaya. Dalam konteks media sosial, transformasi bahasa Arab terjadi melalui berbagai mekanisme, termasuk campur kode, kreativitas linguistik, penggunaan teknologi digital, dan interaksi antar budaya. Dampak media sosial, ya sebelumnya kami di sini mengambil studi kasus dari media sosial Instagram. Dampak media sosial khususnya Instagram terhadap transformasi media bahasa Arab, yaitu yang pertama ada menyederhanakan kalimat dengan singkatan maupun bahasa slang. Bahasa slang yang dimaksud ini adalah bahasa gaul atau bahasa zaman sekarang karena keterbatasan jumlah karakter. Yang kedua ada memfasilitasi pertukaran budaya dan kebiasaan. Selanjutnya yang ketiga ada mengubah cara berkomunikasi dan berinteraksi. Selanjutnya ada peran media sosial dalam menciptakan bahasa Arab baru. Oke. Yang pertama ada penyebaran kosakata baru. Penyebaran kosakata baru khususnya di Instagram, seperti yang kita ketahui di Instagram itu menjadi tempat di mana pengguna secara aktif berbagi pengalaman, cerita, atau konten visual. Nah, hal ini tuh memungkinkan terjadinya penyebaran kosakata baru khususnya pada bahasa Arab, terutama dalam konteks khusus seperti kosakata yang sering digunakan sehari-hari. Pengguna Instagram ini juga seringkali menciptakan istilah baru atau menggunakan bahasa slang atau bahasa gaul tadi yang sesuai dengan tren atau pengalaman mereka, sehingga terjadilah yang namanya pembentukan kosakata baru. Di sini kami menemukan dari akun Instagram @kursusarab.id. Mungkin nanti bisa dilihat di makalah ya teman. Ada bahasa Arabnya overthinking, seperti kan lagi ngetren tuh sekarang misal anak-anak zaman sekarang menggunakan kata overthinking, mungkin nggak tahu mereka bahasa Arabnya apa. Nah, di sini dibagikan arti overthinking itu fakaro yufakiru kathiran dan contoh lainnya. Yang kedua ada adaptasi gaya penulisan. Karakteristik dari media sosial Instagram ini seperti batasan jumlah karakter dalam postingan atau cerita.
yang menjadikan atau mendorong pengguna untuk menyederhanakan kalimat dan menggunakan singkatan atau bahasa gaul itu sendiri. Hal ini menghasilkan gaya penulisan bahasa Arab yang lebih santai, ringkas, dan sesuai dengan kebutuhan komunikasi yang cepat dan spontan di media sosial. Selanjutnya yang ketiga ada pertukaran budaya global. Media sosial khususnya Instagram ini memungkinkan pertukaran budaya dan pengalaman antara berbagai komunitas di seluruh dunia. Pengguna Instagram dapat berbagi momen-momen atau kosakata atau kalimat-kalimat bahasa Arab secara langsung dengan audiens atau dengan pengguna Instagram lainnya melalui fitur-fitur yang ada di Instagram seperti di story atau di live streaming atau bahkan di feeds atau di reels kan banyak kan apa namanya fitur-fitur di Instagram itu. Nah, ini membantu dalam penyebaran bahasa Arab di luar batas geografis dan budaya tradisional, serta memungkinkan bahasa Arab untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan baik dengan berbagai konteks global. Yang terakhir ada pendorong kreativitas. Nah, Instagram ini menyediakan platform yang memungkinkan pengguna untuk mengekspresikan kreativitas mereka melalui bahasa Arab. Pengguna Instagram itu seringkali menciptakan gaya bahasa, konten visual yang unik dan khas atau bahkan meme yang kemudian dapat memengaruhi pengguna lainnya dan menciptakan tren baru dalam penggunaan bahasa Arab di media sosial. Ya, selanjutnya tentang pengaruh bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya dalam bahasa Arab di media sosial akan disampaikan oleh Aisyah Adila. Baik, terima kasih. Berikutnya tentang pengaruh bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya dalam bahasa Arab di media sosial. Sebelumnya bahasa itu tuh merupakan suatu hal yang bersifat dinamis, yaitu selalu mengalami perubahan. Perubahan itu biasanya terjadi karena terjadinya dengan perkembangan dari masyarakat sekitar. Jadi kalau masyarakat sekitar berkembang, bahasa pun ikut berkembang. Nah, dalam melakukan kontak antar sesama di media sosial, banyak hal yang dapat dilakukan guna mendukung interaksi antar personal. Interaksi dalam media sosial, terutama Instagram, pada masa kini tentunya tak luput dari dampak pengaruh bahasa Inggris maupun bahasa lainnya. Pengaruh tersebut sangat signifikan dan memiliki beberapa dampak penting. Di antaranya yang pertama di sini ada terjadinya campur kode atau kode switching. Nah, menurut KBBI, campur kode ini adalah penggunaan satuan bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain untuk memperluas gaya bahasa atau ragam bahasa, pemakaian kata, klausa, idiom, sapaan, dan juga sebagainya. Atau singkatnya, campur kode ini tuh di saat kalian itu menggunakan dua bahasa atau lebih di dalam suatu percakapan, komunikasi, cerita di platform media sosial. Nah, biasanya campur kode ini tuh terjadi jika kalian menguasai dua bahasa atau lebih. Nah, dalam hal ini itu biasanya orang itu menguasai bahasa Arab dan juga bahasa lainnya seperti bahasa Inggris ataupun bahasa yang lain. Nah, contohnya tuh misalnya ada percakapan kayak Hayya nahnu ila kantin. Hayya nahnu kan itu dari bahasa Arab yang artinya ayo kita pergi ke. Nah, kantin itu dari bahasa Inggris yang artinya kantin. Atau contohnya di Instagram itu terdapat dalam akun Instagram Antum Y itu percampuran antara bahasa Arab dan juga bahasa Indonesia. Di sini contohnya itu anak kalau udah lulus mau jadi penulis novel terkenal, Suma menginspirasi umat. Nah, Ana sama Suma ini kan dari bahasa Arab dicampur dengan bahasa Indonesia, makanya terjadilah campur kode. Yang berikutnya di sini ada penggunaan singkatan dan juga slang bahasa gaul. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa pengaruh media sosial itu besar untuk terjadinya penggunaan slang atau bahasa gaul ya. Apalagi zaman modern ini tuh hal ini tuh udah biasa banget untuk terjadi. Kayak orang-orang menganggapnya tuh suatu hal yang modern. Misalnya, bahasa Inggris tuh sering menjadi sumber singkatan dan slang yang digunakan dalam bahasa Arab di Instagram. Pengguna sering menggunakan singkatan populer seperti LOL, atau like of love out loud, dan juga OMG kayak oh my god dalam komentar atau cerita mereka dalam bahasa Arab. Jadi mereka mencampur adukan antara bahasa Arab dan juga bahasa slang di bahasa Inggris. Nah, yang ketiga ini ada inspirasi dari konten asing. Konten dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, atau bahasa asing lainnya di Instagram sering menjadi sumber inspirasi bagi pengguna bahasa tersebut. Mereka mungkin mengadopsi ide, gaya, atau tren dari konten tersebut dan menerapkannya dalam konten mereka sendiri dalam bahasa asing tersebut. Hal ini menciptakan pertukaran budaya yang dinamis dan mempengaruhi cara pengguna bahasa asing itu dan untuk berinteraksi
di platform tersebut. Jadi biasanya tuh orang-orang Arab tuh kan kalau di Instagram sering banget yang tren kan orang-orang Barat ya. Nah, biasanya kita tuh kalau misalnya melihat orang-orang Barat itu pasti kita punya inspirasi konten nih mau buat apa. Nah, terus ada penggunaan singkatan dan berikutnya ada penyebaran tren dan juga budaya populer. Nah, di sini itu kan seperti tadi dibilang kalau media sosial itu tuh termasuk penyebaran informasi yang cukup cepat. Nah, di sini banyak sekali pengguna dari berbagai negara dan juga latar belakang yang menggunakan Instagram terutamanya. Nah, di sana biasanya tuh kalau misalnya bahasa Inggris tuh sering digunakan dalam hashtag dan juga trending topik nih. Nah, terus orang-orang melihat. Nah, biasanya kalau saya ada inspirasi dari bahasa asing dalam kreativitas bahasa. Nah, di sini itu pengguna Instagram sering terinspirasi oleh bahasa asing lainnya dalam menciptakan gaya penulisan atau ekspresi yang unik dalam bahasa Arab. Mereka mungkin mengadopsi frase atau idiom dari bahasa Inggris atau bahasa lainnya dan menggabungkannya dengan bahasa Arab untuk menciptakan konten yang menarik. Oke, yang berikutnya di sini ada pembahasan yang keempat, yaitu tantangan dalam memelihara kesucian bahasa Arab di era digital. Seperti yang tadi dibilang, bahwa media sosial itu berasal dari banyak pengguna yang dengan latar yang berbeda. Nah, di sini itu pasti bahasa Arab tuh udah tercampur baur dengan bahasa lainnya, saling mempengaruhi. Nah, untuk itu banyak sekali tantangan dalam memelihara kesucian bahasa Arab di era digital ini. Yang pertama, dari pengaruh bahasa asing. Salah satu tantangan utama adalah pengaruh besar dari bahasa asing, terutama bahasa Inggris, dalam lingkungan digital. Pengguna sering beralih antara bahasa Arab dan bahasa Inggris atau mencampur keduanya ke tadi campur kode yang dapat mengarah pada penurunan penggunaan bahasa Arab yang murni dan menyebabkan penyimpangan dari norma-norma linguistik dan budaya yang diperlakukan. Yang kedua ini dapat terjadi karena penggunaan slang atau bahasa gaul dan bahasa kasar. Nah, kan tadi kan kalau misalnya bahasa slang dan bahasa gaul ini kan udah menjadi kayak bahasa sehari-hari anak muda zaman sekarang, bahasa yang modern, bahasa yang terbaru. Makanya tuh biasanya orang-orang tuh menganggap ini tuh udah hal yang biasa, udah menganggap ini itu suatu hal yang modern. Jadi penyaringan terhadap bahasa slang dan bahasa kasar ini tuh udah nggak terlalu disaring banget, sehingga mereka itu menggunakannya sesuka hati atau dengan sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan cukupkan mereka. Nah, di sini tuh dapat mempengaruhi kesucian bahasa Arab. Penggunaan bahasa yang kurang pantas atau tidak baku dapat merusak kesucian bahasa Arab dan mempengaruhi citra bahasa tersebut di kalangan masyarakat. Makanya perlu diperhatikan dalam penggunaan bahasa ini. Yang ketiga, ada keterbatasan karakter. Batasan jumlah karakter dalam postingan atau cerita di Instagram dapat mempengaruhi gaya penulisan bahasa Arab dengan pengguna cenderung menyederhanakan kalimat atau menggunakan singkatan untuk membuat informasi dalam batasan karakter yang ditetapkan. Karakteristik platform seperti komentar singkat atau cerita Instagram mendorong pengguna untuk menggunakan bahasa yang lebih singkat dan tidak formal. Hal ini tuh bisa mereduksi penggunaan bahasa Arab yang kaya dan formal dalam komunikasi di platform Instagram tersebut. Nah, yang berikutnya ada pengaruh tren dan gaya dari budaya populer ini yang dapat menggeser penggunaan bahasa Arab yang murni dan mengurangi keasliannya. Yang kelima ini itu adalah tantangan dalam terjemahan. Nah, konten-konten dari bahasa asing yang diposting di Instagram seringkali diterjemahkan secara langsung ke dalam bahasa Arab tanpa memperhatikan konteks budaya dan kecocokan linguistik. Ini bisa mengakibatkan hilangnya esensi dan juga kesalahan interpretasi dalam konten yang disampaikan. Nah, itu dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya poin selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh saudara kita Muhammad Zain Hamdulillah, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang kelima ada implikasi sosial dan budaya dan penggunaan bahasa Arab di media sosial. Ada beberapa poin dari implikasi sosial dan budaya ini. Yang pertama, penguatan identitas, pertukaran budaya,
pengaruh bahasa Arab dalam trendsetting, pengutamaan konten lokal, dan pemberdayaan komunitas Arab. Kita masuk kepada poin yang pertama, penguatan identitas budaya. Nah, di sini pengguna bahasa Arab di Instagram memainkan peran penting dalam memperkuat dan mempertahankan identitas budaya Arab di era digital ini. Dengan menggunakan bahasa Arab untuk berkomunikasi, berbagi konten, pokoknya mengekspresikan diri di platform Instagram ini, pengguna dapat memperkuat rasa dan budaya mereka. Terus beserta bisa mempromosikan keberagaman budaya Arab kepada masyarakat global. Yang kedua, pertukaran budaya. Nah, di Instagram ini sebagai platform global bisa memfasilitasi pertukaran budaya antar komunitas Arab dan komunitas lain di seluruh dunia. Bahkan bisa sesama komunitas Arab dengan Arab tetapi di berbagai wilayah yang beda gitu. Nah, pengguna bahasa Arab dapat berinteraksi dengan pengguna dari latar budaya yang beragam, memperluas wawasan mereka tentang budaya lain, dan pada saat yang sama juga bisa memperkenalkan budaya Arab kepada orang-orang dari non-latar belakang Arab. Nah, yang ketiga, masuk pengaruh bahasa Arab dalam trendsetting. Seiring dengan pertumbuhan penggunaan bahasa Arab di Instagram, pengguna Arab memiliki potensi untuk menjadi pengaruh dalam penciptaan dan penyebaran tren di dunia digital dengan mempromosikan konten budaya Arab seperti tren fashion, musik, gaya hidup, film atau dan lain sebagainya ya. Nah, bahasa Arab di Instagram dapat membentuk opini dan memengaruhi kebiasaan preferensi di kalangan pengguna lainnya. Yang keempat, pengurus utamaan konten lokal. Penggunaan bahasa Arab di Instagram memungkinkan penekanan yang lebih besar pada konten lokal regional. Penggunaan dapat berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari, budaya lokal, dan peristiwa di komunitas mereka dalam bahasa Arab, yang mempromosikan keberagaman budaya dan memberikan suara kepada pengalaman lokal yang mungkin terbaik dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Yang kelima, pemberdayaan komunitas Arab. Nah, Instagram memberikan platform bagi komunitas Arab untuk bersatu, berbagi pengalaman, mendukung satu sama lain dalam menggunakan bahasa Arab atau dari penggunaan non-Arab tetapi pengen belajar bahasa Arab gitu. Sedangkan di sini kan banyak ya komunitas-komunitas kayak seperti apa ya? Akun-akun Instagram yang bahasa Arab tuh seperti Al Azhar Center Pare tuh. Salah satunya itu kan. Lalu di situ pengguna dapat membentuk komunitas online yang saya sebutkan seperti tadi, mendukung isu-isu sosial, budaya yang penting bagi mereka dan menyuarakan aspirasi dan tujuan bersama. Selanjutnya, mohon maaf selanjutnya. Nah, di sini ada implikasi media sosial Instagram terhadap pembelajaran bahasa Arab. Jadi, pengguna media sosial berpotensi dalam meningkatkan motivasi dan minat pembelajaran serta memberikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran karena tidak dibatasi ruang dan waktu. Dibanding dengan media sosial lainnya, Instagram lebih relevan untuk dijadikan sebagai media pembelajaran bahasa Arab yang menarik karena Instagram memiliki fitur-fitur yang menarik gitu. Seperti tadi yang Sasa sudah sebutkan, ada feeds, reel, history, dan lain sebagainya ya. Nah, eh, fitur-fitur itu yang menjadi daya tarik gitu. Jadi bisa dimanfaatkan sebagai eh, pembelajaran buat media pembelajaran bahasa Arab. Seperti saya kalau lihat di akun Al Azhar Center Bar itu kayak dia tuh bikin story, terus di situ ada polling atau jawaban atau komen mana yang salah yang benar gitu. Terus kadang dia membagi share kayak konten-konten eh, video bahasa Arab gitu atau kartun-kartun bahasa Arab atau musik-musik yang lagi tren gitu di musik bahasa Arab yang lagi tren lalu di share di akunnya gitu. Jadi Instagram diketahui telah digunakan beberapa peneliti sebelumnya untuk meningkatkan belajar peserta didik. Nah, itu menurut Rohim dan Yulianti tahun 2020 menunjukkan pembelajaran fisika
Salah satunya itu pembelajaran fisika. Berbantuan aplikasi Instagram dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar strategi. Tapi selain belajar fisika juga kita pembelajaran bahasa seperti bahasa Arab atau dan lainnya gitu seperti Indonesia atau Inggris itu bisa juga dibuat sebagai media pembelajaran. Nah, aplikasi Instagram memungkinkan juga untuk konten kreator dari berbagai latar belakang untuk menyampaikan pesan yang menarik sesuatu dengan dengan apa sih kreativitas mereka. Nah, merupakan salah satu keunggulan Instagram tuh. Jadi banyak konten-konten anak muda jadi gimana ya? Kalau Instagram tuh rata-rata semua remaja atau semua mahasiswa punya lah dibandingkan Facebook. Kalau Facebook atau yang lainnya tuh punya tapi jarang aktif dibandingkan Instagram. Biasanya seperti itu ya. Kalau Instagram lebih aktif. Jadi, nah di sini akan saya sebutkan lagi ada beberapa fitur Instagram yang sering dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Ada Paid Instagram, ada Instagram Stories. Nah, ada polling stories, quiz stories, dan lain sebagainya. Mungkin sekian saja dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih atas presentasinya Zain. Mohon maaf Bapak, ini dilanjutkan ke kelompok 2 dulu atau diskusi dulu?